Berikut ini kita dengarkan kultum persembahan dari Radio Prameswara 103,9 FM Lamongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa zayyanaha bil kawakibil lati tajri fi manaziliha wa huwal ladzi la khata'a wa la syarika. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat waktu, nikmat sehat, sehingga kita dapat menunaikan ibadah puasa pada bulan yang suci, bulan Ramadan. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, agama Islam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya menyampaikan sedikit sharing ilmu mengenai keutamaan surat Al-Fatihah. Jadi saya akan membedah keutamaan surat Al-Fatihah menurut tafsir Ibnu Katsir. Jadi nama panjang dari Ibnu Katsir adalah Abu Bida Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir Al-Quraisy Al-Busrawi Ad-Dimashqi. Al-Busrawi ini merupakan tempat lahir Abu Bida ini atau Ibnu Katsir, yakni di Busra. Kemudian Ad-Dimashqi, kenapa dinamai Dimashqi ini? Yakni karena tempat hidup Ibnu Katsir tumbuh besar di masa ini Damaskus. Jadi orang terdahulu sudah biasa memberikan nama kepada anaknya, yakni sesuai dengan tempat lahirnya, sesuai dengan keturunannya, sesuai dengan letak dia hidup. Jadi langsung surat Al-Fatihah sendiri yang sudah sering kita baca setiap hari. Surat Al-Fatihah sendiri merupakan surat inti, surat awal ketika kita membuka Al-Quran, maka kita otomatis menemukan surat Al-Fatihah. Kemudian dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasanya Alhamdulillahirabbil alamin, Ummul Quran wa Ummul Kitab wa Sab'ul Masani wal Qur'anil Azim. Dalam hadis ini dijelaskan riwayat Bukhari, hadis riwayat At-Tirmidzi, bahwasanya Alhamdulillahirabbil alamin, Ummul Quran, yakni Ummul Quran wa Ummul Kitab, yaitu Ummul Kitab Al-Quran. Kemudian Sab'ul Masani, yakni Sab'ul Masani ini diartikan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kemudian wal Qur'anil Azim, dan Al-Quran yang agung, wal Qur'anil Azim. Hadis ini dinilai sahih. Kemudian surat Al-Fatihah juga biasa disebut sebagai surat Alhamdu. Nama lain dari surat Al-Fatihah Alhamdu, As-Shalah, dan juga Asy-Syifa. Dan nanti juga akan dilanjutkan namanya juga, salah satunya adalah Ruqyah. Tapi yang pertama, pembahasan pertama adalah Alhamdu dan As-Shalah. Dalam suatu riwayat hadis qudsi, Rasulullah SAW bersama, hadis qudsi, hadis yang langsung dari Allah SWT, kemudian dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis qudsi ini hadis yang dinilai mendekati keutamaan, mendekati yakni otentitas akurat. Jadi ada hadis nabawi yang hadisnya itu dari Nabi Muhammad SAW, kemudian disampaikan kepada pengikut-pengikutnya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian ada lagi hadis qudsi, di mana hadis qudsi ini langsung dari Allah SWT yang berfirman, kemudian Rasulullah ini langsung menjadikannya sebuah hadis, tadi yakni hadis qudsi.
Jadi hadis ini berbunyi, qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfaini. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamidani 'abdi. Jadi qasamtus shalah, aku ini maksudnya yang dimaksud dalam hadis ini adalah Allah SWT telah membagi surat Al-Fatihah menjadi dua bagian. Yang pertama adalah baini wa baina 'abdi nisfain. Jadi yang pertama adalah untukku, bagian untuk Allah sendiri, kemudian yang kedua adalah bagian untuk bayi. Jadi kenapa dibagi menjadi dua? Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil alamin, ketika hambaku ini, Allah SWT ini, hambanya ini membaca surat Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai, qala Allahu hamidani. Jadi Allah berkata, maksudnya hambaku telah memujiku, insyaallah subhanallah. Kemudian dalam hadis riwayat Ad-Darimi juga jelaskan bahwa pembuka Al-Quran ini adalah surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah ini merupakan surat yang bisa menyembuhkan orang yang entah itu dalam keadaan sakit atau mungkin dalam keadaan dirasuki oleh syaitan. Sebagaimana dalam sebuah hadis, maksudnya ketika itu pada zaman sakit di Ma'lah, ketika itu ada seorang sahabat yang dia itu kesurupan atau dimasuki oleh roh jahat atau syaitan. Kemudian dibacakan surat Al-Fatihah dan alhamdulillah ketika itu langsung orang yang kesurupan ini langsung sembuh. Jadi surat Al-Fatihah ini juga disebut sebagai Asy-Syifa dan Ruqyah, surat Ruqyah. Kenapa surat Al-Fatihah ini disebut sebagai Ummul Kitab? Karena pada zaman dahulu orang-orang Arab menamai apapun itu dengan seperti orang Arab ketika menamai seorang ulama yang besar, ulamanya kemudian masyhur atau terkenal, maka dinamai sebagai Kemudian di Arab juga ada Rosi atau kepala, bagian yang paling atas. Kemudian ada juga Ummul Qura, yakni Madinah, Mekah Madinah, sebagai Ummul Qura menurut Ibnu Jarir. Ibnu Jarir ini salah satu mufassir yang meriwayatkan, yang membukukan kitab yang bernama Kitab Tafsir At-Tabari. Pembuatnya ini yang namanya Ibnu Jarir At-Tabari. Menjelaskan apa hubungan surat Al-Fatihah dengan sholat. Yang pertama adalah dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwasanya orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah ketika sholat itu diibaratkan ketika bayi yang baru lahir itu lahirnya prematur. Jadi tidak sah sholat tersebut ketika tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemudian ada juga hadis yang meriwayatkan bahwasanya as-sholatu liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan Rasulullah, yang diriwayatkan ini Rasulullah bersabda bahwasanya sholat ini tidak akan dinilai sempurna ketika tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah ini merupakan surat yang inti dari Al-Quran. Bahkan ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa kumpulan-kumpulan di dalam Al-Quran ini diringkas, kemudian inti dari kandungannya ini ada di dalam surat Al-Fatihah. Maka yang kita harus senantiasa membumikan Al-Quran. Dalam bulan Ramadan ini, mari kita senantiasa lebih giat lagi dalam membaca Al-Quran. Kita tidak bisa memilih-milih dalam bacaan, tapi kita juga boleh menyukai surat-surat yang ada di Al-Quran. Tapi lebih baiknya kita menyukai semuanya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, jangan memilih surat Al-Fatihah ini memiliki keutamaan yang luar biasa sehingga saya hanya membaca surat Al-Fatihah saja, kemudian tidak membaca surat yang lainnya. Itu tidak baik.
Jadi setiap surat pasti memiliki keutamaan yang insya Allah subhanahu wa sekali. Jadi mari kita membunyikan Al-Quran, mari kita giat lagi membaca Al-Quran, semuanya surat kita baca, tidak hanya surat Al-Baqarah, tidak hanya surat Al-Baqarah saja. Jadi oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kultum persembahan dari Radio Prameswara 103,9 FM Lamongan. Siaran ini bisa Anda saksikan setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.